Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Kamis 17 Maret 2022, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, yang terberkati oleh karena mendengar sabdanya hari ini. Dikisahkan hari ini ada seorang kaya yang hidupnya ada dalam kelimpahan dan kemewahan. Dan di depan pintu rumahnya, pintu rumah orang kaya itu, ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, makan dari apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dari perumpamaan yang disampaikan Tuhan hari ini, Tuhan Yesus tentunya tidak sedang mempersalahkan orang kaya dan mempersoalkan kekayaan dan kelimpahan harta benda yang dimiliki seseorang. Tuhan Yesus sebenarnya mempersoalkan mengapa orang kaya itu mengabaikan, tidak peduli, dan tidak mau berempati dengan sesamanya yang menderita, bahkan di depan muka pintu rumahnya. Sekedar bantuan yang bisa meringankan penderitaannya, bukan dari sisa-sisa apa yang telah dimakannya itu, tetapi sungguh-sungguh keluar dari ketulusan hati memberi kepada saudara-saudarinya yang menderita. Maka dari kisah itu Tuhan Yesus sedang mengajar para muridnya dan juga kita tentunya untuk bisa punya hati berbela rasa
Penderitaan sesama itu menggerakkan hati saya untuk berbuat sesuatu. Melihat sesama yang tersingkir, sesama yang berkekurangan, sesama yang membutuhkan pertolongan, hati kita tergerak, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka yang sedang berkekurangan itu. Ketika saya mendengar dan membaca sabda hari ini, lalu saya ingat akan peristiwa penghakiman terakhir di mana kita bisa dengarkan dalam edisi Menu Sabda hari Senin minggu lalu, di mana dalam peristiwa penghakiman terakhir ini mereka yang diperkenankan ambil bagian dalam kemuliaan kekal adalah mereka yang selama hidup pernah memberi perhatian, bantuan, dan ragam macam bentuk bela rasanya kepada sesama yang membutuhkan. Dan Tuhan Yesus mengajak, menganimasi kita untuk bisa berempati dan membiarkan orang lain masuk dalam kehidupan kita. Artinya adalah ketika mereka mendapatkan perhatian dan bela rasa kita. Sebab itulah juga yang dilakukan Tuhan Yesus kepada kita, di mana Dia datang ke dunia kita dan mengundang kita untuk bisa masuk dalam hidup kekal yang dimilikinya. Hidup dalam kemuliaan dan sukacita kerajaan Allah bisa kita mulai cicipi di dunia ini, bila selama hidup kita juga punya waktu untuk berbagi dan berbela rasa kepada sesama. Saudara-saudariku yang terberkati, hidup di dunia ini bukan sekedar soal mendapat banyak, bukan sekedar soal pemenuhan kepentingan diri sendiri, melainkan juga maukah dan mampukah kita membuka mata batin kita, membuka hati kita untuk sesama yang sedang menderita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu dan kasih setiamu selalu untuk kami. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesegaran. Melalui sabda yang kami dengar dan renungkan hari ini, kami diajak untuk punya hati yang peka akan kebutuhan sesama. Semoga kami tidak sekedar memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan juga punya hati bagi sesama, sekecil apapun bantuan dan bentuknya. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan raja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa, turun atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.